Mendapat pinangan untuk diikutkan dalam penjaringan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa, kini giliran Partai Gerindra yang mulai mendukung Ahmad Dhani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Partai Gerindra melakukan konsolidasi ke kediaman Dhani di kawasan Jakarta Selatan. Perwakilan dari Gerindra yang hadir adalah Ketua Tim Penjaringan DPD Gerindra, Syarif, dan sejumlah kader lainnya. Sebelumnya ada sekitar 8 nama yang diusulkan Partai Gerindra, salah satunya Sandiaga Uno. Sementara Ahmad Dhani mengatakan dirinya belum terburu-buru untuk melakukan kampanye. Namun dirinya tetap mempersiapkan visi dan misi jika terpilih dalam pemilihan calon gubernur mendatang. Dan Gerindra itu sebenarnya sudah mengangkat harkat dan derajat musisi. Ya kan, artinya saya musisi dipercaya untuk menjadi calon gubernur. PKB juga yang pertama mencalonkan musisi untuk menjadi DKI 1. Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka Jessica Wongso. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fazila Khairunisa langsung dari markas Polda Metro Jaya. Fazila, bagaimana tanggapan Polda terkait dengan pra-peradilan Jessica dan apakah Polda Metro sudah menerima surat panggilan dari pengadilan? Zilvia, memang Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat dari pengadilan dan belum mengetahui poin-poin apa saja yang ada dalam materi gugatan yang akan diajukan, gugatan pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun kepolisian menyatakan siap untuk menghadapi pra-peradilan ini dan juga menyatakan akan berkoordinasi dan juga menyiapkan tim dari bidang hukum untuk mendampingi penyidik. Dan alasan pra-peradilan sendiri menurut kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang dinyatakan secara terpisah ini bahwa menyatakan bahwa dirinya ini merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap kliennya yaitu Jessica Kumala Wongso dan merasa Jessica ini tidak bersalah dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik ini tidaklah konkret. Sementara itu, kepolisian sendiri ini merasa yakin bahwa Jessica lah tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kepolisian sendiri juga mengaku tidak mengejar pengakuan dari Jessica namun lebih fokus terhadap pembuktian dan inilah yang menjadi tantangan besar bagi para penyidik. Karena proses pembuktian yang saintifik dan ilmiah ini menjadi kunci penting dari seluruh proses penyidikan. Dan penyidik juga yakin semua upaya yang telah dilakukan yang dianggap sebagai pemaksaan dan juga langkah-langkah penyidik dalam penetapan Jessica sebagai tersangka ini dilakukan sudah sesuai dengan KUHP. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal. Ya itu pra-peradilan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh negara ini. Setiap warga negara yang berurusan dengan hukum, apalagi tersangka, mempunyai hak untuk mengajukan pra-peradilan, menguji upaya-upaya penyidik tentang apapun, penyitaan, penahanan, penetapan tersangka, upaya paksa yang dilakukan penyidik. Nah, kami jelas akan menghadapi itu. Ya, sangat siap. Insya Allah kami sangat siap. Penyidik yakin bahwa semua upaya paksa kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Nanti akan kita hadapi di pengadilan. Ya. Dan pra-peradilan sendiri menguak ketika adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa pra-peradilan dapat dilakukan ketika penegak hukum sudah meyakini dua alat bukti yang dapat menyeret sebagai tersangka. Dan hingga saat ini kepolisian juga masih terus menyempurnakan alat-alat bukti termasuk dengan melakukan beberapa tes psikologi, tes kejiwaan terhadap Jessica yang hasilnya nanti ini dinyatakan atau untuk memperkuat alat-alat bukti yang sudah ada. Dan ini juga dan setelah itu akan dilakukan observasi dan ini akan lebih memperkuat berkas perkara penyidik yang akan dibawa ke jaksa penuntut umum yang nantinya akan diproses. Dan sementara itu jika berkas penyidik sudah sampai ke jaksa penuntut umum dan sudah dinaikkan dan sudah disetujui dan sudah naik menjadi P21 ketika berbarengan dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan yang digugat atau yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica ini berpotensi gugur. Zilvia. Fazila Khairunisa melaporkan langsung dari markas Polda Metro Jaya. Pemirsa, kita akan ke informasi lain. Jalan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang semakin terbuka lebar. Setelah Partai Nasdem yang secara tegas telah menyatakan mendukung, beberapa partai lain kini juga mulai menunjukkan sinyal dukungannya.
Langkah Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta nampaknya mendapat respon yang baik dari berbagai kekuatan politik. Kurang dari setahun jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang, dukungan dari partai politik untuk Ahok kembali maju menjadi orang nomor 1 di DKI mulai terpetakan. Setelah Partai Nasdem yang mengawali pernyataan dukungan, sejumlah partai lain juga mulai menunjukkan sinyal dukungan. Meski belum resmi menyatakan dukungan, namun Ahok menyebut bahwa komunikasi dengan Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional telah lama terbangun baik. Kalau itu teman-teman semua, saya sama Ketum Hanura, Ketum PAN, semua teman. Pak Wiranto sama saya memang baik. Ya dulu ya, nggak heran sih kalau dukung gitu kan ya. Kalau komunikasi dengan teman Ahok terkait dengan partai? Teman Ahok pernah sekali komunikasi. Mungkin nanti kita mau komunikasi juga, temukan dengan beberapa partai kan bagaimanapun untuk menegakkan demokrasi, menegakkan tatanan negara ini, pilarnya adalah partai politik. Sementara itu PDI Perjuangan walaupun belum menyatakan sikap resmi siapa yang akan diusung, namun sangat terbuka kemungkinan dukungan juga akan diberikan kepada Ahok. Tetapi saya kira PDIP masih berpikir soal jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan di DKI. Artinya kalau mereka mencalonkan, mereka ingin memiliki satu perkiraan yang cukup kuat gitu, bahwa calon yang mereka usung itu akan menang. Nah, kalau mereka merasa misalnya akan sulit melawan petahana, maka mungkin perhitungannya adalah lebih baik bergabung dengan petahana seperti yang ada sekarang. Toh wakil gubernurnya sudah kader PDIP. Selain dukungan dari partai politik, Ahok juga memiliki kemungkinan untuk maju melalui jalur independen. Relawan yang tergabung dalam Kawan Ahok hingga Februari ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 600.000 KTP dukungan dan menargetkan 1 juta KTP dukungan untuk Ahok dapat maju melalui jalur independen. Selain petahana, sejumlah nama lain juga mulai meramaikan bursa pemilihan calon gubernur DKI. Beberapa di antaranya adalah nama baru dalam panggung politik seperti pengusaha Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan musisi Ahmad Dhani yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Namun ada juga yang cukup memiliki pengalaman dalam birokrasi seperti Adi Aksa Daud dan Yusril Ihza Mahendra. Tim Liputan. Pemprov DKI Jakarta. Perlawanan sebagian warga yang disinyalir dibekingi oleh premanisme tidak terbukti mampu membuat seluruh warga terpengaruh untuk menolak upaya penertiban. Rencana penertiban wilayah Kalijodo ternyata tidak sepenuhnya ditolak oleh warga. Setelah 2 hari surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, hingga hari ini 18 kepala keluarga sudah mendaftarkan diri untuk direlokasi. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 3 opsi relokasi warga ke 3 rusunawa, yakni Rusunawa Marunda, dan Mogot, dan Cakung. Untuk dapat menempati rusunawa yang telah disediakan, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Marunda ada, kemudian juga ada Mogot, ada satu di Jakarta Timur, Cakung kalau tidak salah saya lupa namanya. Nah itu sudah tersedia sekarang ini, posisi sekarang ada 300. Dan nanti kita sisir lagi rumah susun mana yang bisa yang kosong itu bisa tempati di sana. Namun upaya sosialisasi yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai belum cukup oleh sebagian warga. Warga menilai sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan dengan surat tanpa dilakukannya dialog. Caranya menawarkan gimana? Secara manusiawi? Apa secara penculik? Berarti belum ada komunikasi langsung ya? Ini warga ini boleh ditanya ini. Ada nggak sosialisasi? Belum ada sama sekali. Sudah hampir setengah abad kawasan Kalijodo dikenal sebagai tempat lokalisasi dan perjudian. Setiap malam puluhan hingga ratusan juta rupiah perputaran uang berasal dari aktivitas dunia hitam tersebut. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti pun memiliki cerita di balik kerasnya dunia malam di Kalijodo. Saat menjabat sebagai Kapolsek Penjaringan, Krisna pernah mendapatkan perlawanan dari preman yang disebut penguasa kala itu. Sebagai Kapolsek bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, problemnya adalah kekuatan mereka besar dengan premanisme, yang kemudian ada oknum-oknum ya tentunya yang harus kemudian dipilah-pilahkan.
Dan bagaimana cara menyelesaikannya, saya menggunakan pendekatan-pendekatan. Kokohnya kawasan Kalijodo kini diambang senjakala. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan negara tidak bisa diatur oleh kekuasaan premanisme. Negara ini nggak ada yang diatur oleh preman, udah berkali-kali saya bilang. Ya, ingat tuh. Semua, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, nggak ada lebih dari itu. Terlepas dari dunia kelam prostitusi dan perjudian, upaya penertiban Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan ruang terbuka hijau karena Kalijodo berada di bantaran sungai. Tim Liputan Metro TV.